Ya, mahasiswa Universitas main balap, jadi singkatannya apa ya? UMIP ya, UMIP. Main balap. Jadi hari ini kita kuliah tentang hal yang mengejutkan, karena saya bukan berpolitik, tapi saya juga bukan anti politik. Tapi kalau kita lihat berita yang saat ini, katanya semalam itu kan saya nggak nonton, jujur aja, nonton nggak karena juga Otapensku main, jadi BTA kan ada tenisnya. Jadi kan sekarang kalau politik itu larinya kalau tidak voli Turki, voli Korea, tenis gitu kan. Nah, itu kan katanya anti klimak begitu. Sementara di Formula One klimaknya sedang naik. Bukan klimaks, tiba-tiba ada gempa bumi, Mas. Iya, ini menuju klimaks kan, itu jadi omongan kan. Jadi politiknya turun, anti klimaks semalam katanya begitu loh. Ini dari Facebook yang di halaman saya, anti klimaks. Tapi di Formula One ada gempa dan ini menuju klimaks. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, untuk menentukan klimaks dan anti klimaks itu siapa? Nah, saya bingung. Netizen ada tolak ukur yang ilmiah nggak? Nggak ada kan? Nah, saya baru tahu ternyata di dunia itu ternyata ada satu kasus dikatakan klimaks dan anti klimaks, itu ternyata ada lembaga yang khusus untuk survei itu. Itu di Indonesia, namanya BMKG. Badan Meteorologi dan Klimaksologi. Nah, dari situ saya baru tahu, saya buka, oh iya, ini Hamilton akan naik ini. Tapi yang jelas Pak, aku ini capek barusan training camp sepeda di Malaysia. Tadi malam baru landing malam, sampai rumah jam setengah 10, jam 10 pagi-pagi. Tadi langsung nyiapin ini, datang. Saya masih belum siap sama guyonannya Mas Dewo. Dan memang kemarin DM-nya banyak, DM-nya banyak. Dong. Om, dibahas ya. Saya sedang sepeda di Malaysia. Om Dewo di mana? Saya sedang di Bangkok. Kenapa? Ya, saya mau nengok, pengen tahu Albon ini katanya calon penggantinya. Kayak apa Albon itu? Kenapa? Satu-satunya pembalap yang paling bugar di Formula One ada Albon, saya. Karena memang yakin saya di Bangkok itu memang orangnya kebugaran terjaga. Jalan sedikit masas, jalan dikit masas. Apa muka aku itu kelihatan muka lelah tadi. Mereka Albon kok di sini kok jadi sehat. Tapi yang jelas cukup menarik karena Lewis Hamilton tahu-tahu pindah koalisi ke merah. Ini kan apa yang akan dicari oleh Hamilton. Mas saya ini orangnya kan lumayan metodikal lah, dalam artian kalau ada berita F1 kan minggu lalu kita bahas tentang persiapan launching. Jadi ketika ada berita satu, saya kumpulkan sedikit, saya sisihkan sedikit supaya nanti nggak lupa. Nanti ada lagi saya kumpulkan, jadi nanti ketika waktunya bahas itu bisa urut gitu. Urutannya langsung hancur, kena gempa ini. Dan itu terjadi ya ketika Asa masih bersepeda ya, dia jarang, kalau misalnya kan di WA aja sekarang nggak pernah balas. Ini banyak bahan kita nih loh, ini banyak yang DM juga banyak bahan. Cuman kan kita pengen tahu Hamilton ke koalisi merah ini apa yang akan dicari. Karena begini nanti Asa yang tugasnya menjawab. Waktu Michael Schumacher pindah ke Ferrari itu hancur-hancurannya Ferrari. Betul. Iya kan? Titik nadirnya. Sementara dia di tim yang waktu itu kalau harusnya perform lah. Perform kan? Ada Williams yang lebih baik tapi tidak jauh dari situ, masih bisa mengalahkan ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita balik. Ini Mercedes dalam kondisi yang memang lagi titik nadir juga. Kemudian Ferrari juga titik nadir itu. Yang dicari apa? Mengejutkan sekali memang, karena kan kita minggu lalu barusan bahas tentang kontrak-kontrak pembalap itu habisnya kapan. Hamilton itu kan barusan teken kontrak tahun lalu di Mercedes sampai 2025. Betul. Yang kita banyak bahas kan Leclerc sama Norris. Kenapa kok mau sampai lebih dari 2026? Tapi kita yakin, saya sampaikan waktu itu, kita yakin masih ada opsi-opsi untuk keluar kalau kondisi-kondisi tertentu tidak terpenuhi atau tidak sesuai harapan. Klausulnya itu ya. Klausul itu. Ada itu. Tiba-tiba ada bom berita Hamilton join Ferrari mulai 2025. Multi-year itu sekali lagi lebih dari 1 tahun. Jadi mungkin. Tapi tetap ada klausul ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu lagi. Tapi itu aja sudah menunjukkan bahwa kontrak yang diteken Hamilton di Mercedes yang seharusnya kontrak barunya itu kan harusnya dimulai tahun ini 2024 dan 2025. Berarti kan sudah ada itu, klausalnya itu sudah diaktifasikan oleh Hamilton. Musim 2024 belum dimulai, dia sudah meng-cancel kontrak 2025 untuk pindah 2025 ke Ferrari. Itu satu yang orang semua bilang kenapa Hamilton ke sana? Saya nggak ngelihat banyak yang komen, dan ini justru komen saya pertama. Apa yang membuat Hamilton takut pada Mercedes sehingga 2025 dia memilih
pindah aja langsung. Diputuskan sebelum uji coba pertama dimulai, diputuskan sebelum kontraknya dimulai, maksudnya musim balap dimulai. Dia kan sudah lihat mobil 2024 seperti apa. Dia sudah tahu briefingnya mobil 2024 seperti apa. Minimal bocoran ya. Minimal bocoran. Bocorannya dan tipe-tipe pembalap seperti dia, seperti Sumi, pasti pengen tahu terus gitu. Gimana update-nya? Gimana update-nya? Kan bukan tipe yang aku yakin baik, enggak. Ini juara dunia seperti ini brengsek semua gitu. Maksudnya pasti akan mencecar timnya, pasti akan karena dia ingin yang terbaik supaya dia nanti nggak jelek kayak gitu. Jadi ini pembalap yang memang tidak sekadar kenceng, tapi juga mau belajar ya. Belajar teknis ya, tahu ya. Rata-rata juara, apalagi dia yang sangat pengalaman Mas Yo. Dia sudah tahu tanda-tandanya. Oh mobil ini oke, oh mobil ini nggak oke. Dan dia bisa nanya kan, kalau tim kan dia sudah bersama Mercedes berapa tahun? 11 tahun. 2013. 10 tahun lebih. Iya. Sudah kenal semua orang-orang di dalam situ. Jadi pasti sudah hafal gayanya seperti apa, cara ngomongnya seperti apa, kulturnya seperti apa. Jadi dari guys itu udah tahu ya, ini misalnya ini cemas. Ada juga. Ini kabinet Mercedes cemas, itu udah tahu ya. Jangan-jangan itu kan maksudnya, tapi kok belum banyak yang bahas ke situ memang. Itu yang saya khawatirin. Ini berarti kan kurang pede juga ini untuk Mercedes. Dan kalau itu benar, ini bisa double problem buat Mercedes. Kenapa? Satu, dia pasti Mercedes, Toto Wolff misalnya, pasti akan mikir Hamilton pasti jangan dikasih akses terlalu banyak kan, karena kan bahaya, karena akan dibawa ke Ferrari. Dua, mobilnya juga jangan-jangan kurang oke, sehingga satu, performa tahun ini mungkin tidak sesuai harapan. Dua, pengembangan tahun depan jadi menggantung. Kenapa? Karena nggak bisa menggunakan fokus. Dua pembalapnya untuk ngejar. Selain itu tidak fokus seperti Red Bull karena ini basicnya sudah bagus, jadi mikir tahun depan gitu kan. Betul. Kalau ini kan udah terpecah ya. Udah terpecah. Bukan hanya terpecah secara teknis, tapi juga pembalap kan, jadi political internalnya akan lucu. Plus ini Mas Dewo, foto yang bersama Hamilton ini, Peter Bonington ini, Bono, race engineer Hamilton begitu lama. Waktu dia pindah dulu sama Jock Clear ya, tapi kemudian cocoknya sama Bono ini. Nah ini kan sekarang Michael Schumacher dulu waktu pindah dari Benetton ke Ferrari, boyong tim teknis. Rata-rata seperti itu. Jacques Villeneuve ketika pindah dari Williams ke BAR, ke Bar Honda dulu. Ke BAR dulu ya, kan belum Honda mesinnya. Ke BAR itu boyong race engineer-nya, Jock Clear waktu itu. Nah, jadi sekarang ini di Mercedes bukan hanya sekedar satu, bagaimana menyiasati soal Hamilton ini. Dua, siapa yang mau dibawa Hamilton ini? Karena kan Hamilton cocok-cocokan kan Mas Yo? Betul, cuman kan ini Hamilton atau jadi Marquez mau pindah ke Ducati, kamu nggak coba siapa-siapa. Sini bengkelku oke gitu kan. Sama kan saya, jadi kayak misalnya kita ngomongin Valentino Rossi di Yamaha begitu dahsyat, ternyata bawa orang-orangnya juga kan. Ya sudah tahu gayanya, udah tahu apanya gitu kan. Tinggal saya dikasih mesin apa, tugasnya mereka untuk menyesuaikan dengan saya ya. Gitu. Nah ini jadi sekarang pun Mercedes sudah mulai membahas apa yang harus dilakukan terhadap Bono. Karena kan bahaya, Bono ini pasti punya hubungan yang sangat intens dengan Lewis. Jadi nanti hal-hal teknis yang menyampaikan ke Lewis Bono. Jadi kan bagaimana ini? Apakah dia di gardening leave dari sekarang? Maksudnya Bono udah, kamu nggak usah kerja, kamu berkebun aja tetap digaji, supaya kamu tidak buat keluar-keluar, tidak jadi apa ya? Mata-mata. Karena jangan-jangan kamu akan dibawa ke sana, dan kalaupun dibawa ke sana kan pasti ada gardening leave-nya juga. Jadi misalnya akhir 2024 Bono mau gabung dengan Hamilton di Ferrari, ya mungkin Bono nggak bisa kerja dulu 6 bulan atau apa seperti itu. Biasanya di F1 seperti itu. Nah, apakah nanti langsung disepakati aja dah Bono kamu sekarang gardening leave, Lewis kamu race engineer yang lain yang dari kita. Jadi ya karena kan kita tahu fokus kita bahasa diplomatisnya adalah kita akan fair kepada dua pembalap dan dua-duanya kita butuhkan untuk meraih hasil baik. Tapi saya yakin internalnya kan belum tentu seperti itu. Jadi ini kompleks sekarang Mercedes ini. Jadi untuk Bono ini Mercedes nggak usah takut, Bono urusan saya. Bono masih di otak-otak, itu adik saya. Oh iya, adiknya Mas Dewo namanya Bono. Santai, nggak usah takut, dia di otak-otak kok. Dia nyari duit, saya yang bagian belanja. Nah, sekarang gini
sebenarnya jujur ini Mercedes kecolongan atau enggak? Kecolongan. Lihat anak jinak yang selama ini rasanya cuma duit sampai tahun lalu dia sampai saking loyalnya mau dipotong gajinya kan kalau tidak salah. Ya ini benar-benar saya aja terkejut luar, maksudnya nggak pernah membayangkan, walaupun secara historis Lewis pernah melakukan ini kan Mas Dewo ke McLaren. Oh iya. McLaren ini, Lewis Hamilton ini masih umur 6 tahun waktu itu dia juara radio kontrol, jagoan go-kart, menemui Ron Dennis, waktu itu bosnya McLaren, bilang suatu hari saya akan membalap untuk timmu. Ngomong gitu, anak kecil ini. Iya. Terus Ron Dennis ngasih perhatian, ternyata ini anak jago. Iya. Disekolahkan tanda kutip oleh Ron Dennis. Ya karena secara ekonomi memang keluarganya bukan orang kaya. Iya. Kemudian disekolahkan oleh Ron Dennis, dinaikkan sampai juara F3000, kemudian diambil di McLaren F1, jadi juara dunia tahun 2008 kali pertama. Termasuk muda ya. Termasuk muda, tapi kemudian kan McLaren ada perubahan karena mulai regenerasi juga. Waktu itu Ron Dennis mulai transisi ke Martin Whitmars. Tiba-tiba Hamilton pindah ke Mercedes. Walaupun dia terus bersama Mercedes, pakai mesin Mercedes sejak 2007, tapi sebenarnya kan dia di McLaren dulu. McLaren ditinggal di saat McLaren sedang tidak baik waktu itu, sedang menurun ya. Kondisi yang sama dengan Mercedes saat ini. Ya. Jadi ini mungkin saya yang salah. Jadi waktu itu saya melihat si Lewis Hamilton itu waktu di McLaren memang ya di anak emaskan, tapi kan tekanannya Ron Dennis tentang aturan yang sangat ketat sekali. Ya, Ron Dennis itu bapak yang disipliner ya. Ya itu kan apa ya, kalau saya bilang di atasnya perfeksionis OCD kalau nggak salah ya. Ya sementara anak ini kan maaf ya, kalau dia dari istilahnya kalau kita garis keturunan ini kan pasti ya ada funky-nya lah, pasti kayak apa ya kan hip hop dan sebagainya. Itu kan diteken ya. Jadi harus pakai baju rapi, tidak boleh bertato, tidak boleh rambut harus klimis, itu Ron Dennis dulu seperti itu. Nah, dia waktu dapat tekanan yang sangat disiplin ini mendapatkan sesuatu yang agak sedikit celah di Mercedes. Boleh bertato, boleh pakai anting. Nah, mungkin sekarang ini setelah dia sudah juara dunia berkali-kali, mulai jenuh, mungkin telepon Andre Taulani, kamu dulu waktu jadi vokalis, sekarang kamu bisa jadi pelawak. Enak ya? Enak, pelawak enak. Tapi saya kan bukan pelawak. Nggak apa-apa, pindah tim aja, kata Taulani. Apa? Kalau kamu nggak bisa lucu, cari tim yang lucu. Nah, Ferrari. Karena bagok ya kan. Mungkin nanti, nah ini cuman gini. Ini jujur ya, saya nggak tahu juga. Lewis Hamilton itu nanti arahnya kemana, saya juga masih bingung. Apa ini seperti Cristiano Ronaldo, bahwa saya di tahap udah mau pensiun, duit yang saya cari? Kayaknya beda ini Mas. Nah, kalau Cristiano Ronaldo kayaknya kan ya di usia dia harus memaksimalkan kesempatan yang ada, kira-kira kayak gitu. Betul. Hamilton ini agak beda karena dari segi uang, saya yakin Mercedes mungkin Mercedes punya daya tawar ya. Tapi saya yakin tetap tinggi banget ya. Nah, dan mau pindah kemana kan pilihannya nggak kayak sepak bola yang bisa beda negara segala macam. Cuman ada 10 yang bisa bisa menampung dia. Usia Hamilton tahun ini berapa? 39. Tahun depan 40 berarti. Sementara Alonso 42 ya. Sudah masih kompetitif ya? Masih kompetitif. Iya. Nah, oke, di satu sisi dia akan memaksimalkan panjang kontraknya, karena kalau di Mercedes dia hanya sampai 2025, ini menjamin sampai minimal 2026 misalnya. Oke, tapi kan cuma 1 atau 2 tahun. Secara finansial mungkin nggak terlalu selisih. Kalau lihat dari track record sekarang kita lihat sudah 7 kali juara dunia. Ini rekor sama dengan Michael Schumacher. Masih punya chance untuk ke-8. 103 kemenangan paling banyak, podium paling banyak, pole position paling banyak. Secara statistik ini kan yang paling sukses dalam sejarah. Jadi dia sudah nggak ngejar ini lagi sebenarnya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya ini dari dulu kita sering dengar kan Mas Jo. Kenapa nggak Hamilton ke Ferrari gitu? Intinya itu apapun kamu pecinta Formula One, muaranya Ferrari. Iya. Dan kan? Ayrton Senna pun dulu juga ditanya gitu, kenapa kamu nggak ke Ferrari? Karena kalau belum ke Ferrari itu kayak belum balapan, belum Formula One banget lah gitu ya. Iya, belum katam, belum belum arifat. Nah, ya itu tadi seperti persis yang diomongin Mas Dewo, itu kutipannya Sebastian Vettel kan. Semua orang adalah fan Ferrari. Walaupun mereka bukan, mereka itu Ferrari fan. Bahkan
kalau kamu bilang ke Mercedes dan bilang, oh ya Mercedes itu brand terbaik di dunia, mereka tetap Ferrari fan. Jadi intinya kalau Anda suka F1, Anda suka Ferrari. Maksudnya Ferrari ini juara maupun bagong pasti dibicarakan. Iya, iya, iya. Nah, ya ini mungkin satu alasan juga, dan Hamilton kan dalam salah satu kutipan omongannya kan juga kan nggak mungkin ngomongin apa yang benar-benar terjadi. Tapi Hamilton salah satu omongannya kan, ya salah satu impian saya sejak kecil pembalap untuk Ferrari. Itu kan omongan klasik atlet dan iya benar-benar omongan copy paste segala dunia olahraga. Jadi kalau sepak bola jujur ya, saya mau naik turunnya MU ya. MU di kepala kita ya. Walaupun di Inggris itu banyak yang tim bagus-bagus ya. Nah, itu dia. Iya. Oke, jadi ini untuk capres yang memenangi tahun ini hati-hati. Ini mungkin uang tidak dicari, juara dunia nggak dicari, tapi mungkin cari followers. Karena apa? Dia pindah ke merah tahun 2029 bisa maju caleg kan dia. Kuat sekali. Ya, ini kalau kita lihat Mas Dewa, ini kan agak decline ya. Maksudnya 2 musim terakhir nggak menang misalnya, itu juga pasti ngaruh. Dan Ferrari kondisinya mungkin ya tadi, dia mungkin sudah melihat di sana kayaknya akan lebih baik daripada di sini. Kita kan nggak tahu. Ya, karena mungkin dia tahu bahwa selama ini yang bagongnya itu di mana. Mungkin dia tahu juga ya. Dalam arti bukan mobilnya yang bagong sebenarnya kan, tidak terlalu bagong lah mobilnya. Nah, dengan ini kan berarti Hamilton kembali ke legasi tadi juga. Kalau misalnya nanti Ferrari benar dia masuk di saat Ferrari sedang mulai naik lagi. Kan dia bisa melengkapi legasinya, dan harus diingat bahwa sekarang kalau kita ngomong kemenangan, dominasi, itu bukan dia, itu Max Verstappen dan Red Bull. Jadi maaf, 7 kalinya udah hilang. Oh ya, orang yang diingat yang sekarang. Yang sekarang. Iya kan? Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa tanda kutip lebih populer daripada Max? Iya. Aku membela yang merah. Karena kalau aku membela Ferrari, itu fans F1. Ingat dulu waktu Hamilton dominan kan fans Ferrari yang paling teraniaya, tersiksa kan? Betul, ya. Sekarang dia gabung ke sini, jadi fansnya Hamilton. Kita nggak tahu fansnya Hamilton lebih banyak daripada fansnya Mercedes atau tidak kan? Brand value-nya ini kuat mana, Mercedes atau Hamilton? Kayaknya kok imbang. Wah, ini kita ngomong ini salah juga, nggak lengkap kita. Mungkin ada lembaga survei yang kamu kenal, saya. Kan kita nggak tahu, maksudnya mana ya? Mereka pasti punya perhitungan itulah. Iya. Ini brand value-nya Hamilton digabung dengan dahsyatnya Ferrari. Iya, paham. Ini akan jadi apa ya? Yang paling defense-kan di F1 harusnya. Iya. Dan ini saya benar Asa tadi bilang bahwa ini kayak Michael Schumacher dulu dengan Ferrari gitu. Iya, ini kan jujur ya, ini kan dibenci oleh tifosi kan. Bertahun-tahun masuk ini selama warnanya seperti ini kan merahnya yang teraniaya. Maksudnya gini merah yang teraniaya itu siapa? Nggak main-main loh. Vettel, Alonso, Kimi. Ini pembalap top semua loh. Yang dulu kalau sama Mas BB wajib punya mobilnya Kimi, Mas. Kenapa ini nanti akan gini. Hancur semua sama itu kan. Ya gara-gara dia ini kan. Iya kan? Oke, jadi menarik ya. Brand value-nya dia, dan yang saya kaget juga ternyata kan dulu kita nggak pernah perhatian F3000 itu seperti apa kan. Ternyata waktu dia dulu di F3000 itu sama Ron Dennis dititipkan ke Vasseur gitu. Oh. Karena tim ART itu dulu Vasseur yang menjalankan. Jadi ya 2006 dia bersama Vasseur, 2025 dia akan bersama Vasseur lagi. Jadi kalau selama ini Leclerc yang kita anggap anaknya Vasseur salah juga ya kita. Ya sebenarnya bukan Leclerc mungkin lebih anaknya Vasseur ya. Tapi kan sama-sama titipan sebenarnya. Kan tim F3 itu kan kayak babysitter klub sebenarnya kan. Ini siapa investornya, siapa akademinya dititipkan ke situ. Nah, jam terbang ya. Jam terbang. Jadi dulu McLaren menitipkan Hamilton ke Art itu ya kepada Vasseur. Iya. Mukanya mirip Ron Dennis. Cuman ini ya what goes around comes around, dunia ini selebar daun kelor kan, maksudnya di dunia ini hidup ini walak-walik aja gitu. Jadi ya makanya di Formula One itu kan jarang sekali ada kebencian yang menonjol saya. Ya nggak bisa ketemu lagi. Oke, sekarang kita petani satu-satu Apa yang terjadi dengan sepeninggal Lewis Hamilton? Karena George ini apakah sudah dianggap sudah siap menjadi leader atau jadi kuncinya sekarang banyak pembalap tua ditawarkan semua ke ini Mercedes. Kita ngomong Mercedes dulu ya. Iya betul. Mercedes ini benar-benar saya nggak bisa bayangin perasaannya Toto Wolff waktu pagi itu ketemu Hamilton, kan H-1 baru dikasih tahu. H-1 baru rapi sekali ya.
gitu. Gila ya. H-1, maka kalau nggak salah makan di rumahnya Wolff. Hamilton bilang ya saya akan ke Ferrari, dan itu dalam hal timing segala macamnya itu jelek banget. Karena ya tadi kita ulangnya, Mercedes performanya sedang butuh naik. Mereka punya pembalap George Russell ini, yang sebenarnya salah satu bintang kan itu. Tapi kan belum terbukti benar karena belum dapat kesempatan juga dengan mobil yang benar-benar. Nah, Wolff ini kan harus mikir siapa ya bisa menggantikan Hamilton gitu. Karena Norris barusan ngumumin perpanjangan sama McLaren. Leclerc barusan ngumumin perpanjangan sama McLaren. Sama Ferrari. Jadi yang dua yang teratas kandidat kan Leclerc di Ferrari sama Norris di McLaren. Sisanya ini banyak yang bagus, tapi kan bukan level itu. Level untuk juara dunia ya. Nanti kita perdebatkan soal sains ya. Jadi kalau dilihat kandidatnya ini yang muncul di online kan di F1 sendiri sebenarnya, yang di F1 sendiri, Carlos Sainz 1 karena kasihan ini yang jadi korban lagi. Padahal kan juga kalau dibanding Leclerc juga tidak jelek-jelek amat. Tahun lalu yang menang siapa? Nah makanya kan. Kemudian Alonso bagaimana sah? Alonso pakai mesin Mercedes sekarang. Sudah familiar dengan mesinnya. Dan podium juga berkali-kali ya. Berkali-kali. Secara level, kualitas seharusnya satu level kan. Jadi bisa jadi kandidat. Dan dia mungkin sekarang sudah cukup senior sehingga tidak lagi terlalu politicking seperti zaman dulu. Ini kandidat yang aman mungkin kayak gitu. Yang paling dekat ya. Yang paling dekat. Kemudian Alex Albon. Ini juga sekarang pakai mesin Mercedes di Williams dan dikelola oleh bos Williams yang dikirim oleh Mercedes. Jadi ini langsung ya. Dalam pantauan langsung. Tapi kan apakah dia selevel Sainz misalnya belum terbukti juga. Apakah dia selevel Russell juga belum terbukti. Esteban Ocon ini manajemennya Toto Wolff. Tapi kemarin sebelumnya Asa bilang ya ini kelompok tengah-tengah ini. Nanggung ya. Kan? Lebih nanggung lagi. Nah ini ada muncul nama lagi kalau memang mau nekat, mau spektakuler kayak dulu Kimi masuk F1 atau si Piastri ya ambil ini Andrea Kimi Antonelli. Tapi ini masih mau disekolahkan di F2 tahun 2024 ini. Masih umur 17 tahun. Oke. Ada satu lagi yang kemarin sempat beredar rame di halaman Facebook yaitu Sebastian Vettel juga muncul, tapi Sebastian Vettel kan never say never sih, karena kan secara resmi sudah pensiun, dia orang Jerman. Siapa tahu ada gempa susulan Vettel kembali ke F1, kan juga baik untuk brand value-nya F1 ya. Walaupun kalau kita lihat gayanya yang mendekati Lewis Hamilton ya Alonso harusnya. Tapi kan? Ya ini Toto Wolff sendiri bilang kok, ini timingnya jelek. Dia sudah bilang juga bahwa pembalap-pembalap yang mungkin paling ideal menggantikan sudah off the market gitu, sudah nggak ada. Tapi begini kalau Asa melihat Josh ini udah layak belum sih kalau ditinggal Lewis Hamilton, dalam arti apakah ini juga memang yang membuat Toto galau tadi karena memang kita nggak punya leader. Ini kan leadernya tetap Lewis Hamilton. Betul. Nah tadi apakah Russell itu selevel sama Norris? Norris sendiri belum pernah menang lomba. Jadi juga, tapi dalam 2-3 tahun terakhir dia kayaknya reputasinya meroket juga. Betul. Leclerc, Ferrari sudah sebelum mengumumkan Hamilton sudah ngikat dia dulu jangka panjang. Karena dia memang otaknya kan, siapa yang akan jadi target kita kan. Karena ini kan ini jangan lepas ini jangan lepas ini potensi dan siapa tahu Hamilton bisa bikin dia lebih naik lagi ya. Nah, jadi ya tinggal Russell ya, ini ujian. Wah, ini paling tidak enak di Mercedes sekarang kan. Di satu sisi performa mobil teknisnya sedang tanggung. Russell belum tahu seperti apa, apakah bisa jadi level brengsek seperti juara dunia yang lain. Waduh, ini paling tidak enak hidup sebagai penggemar Mercedes ini tahun-tahun paling menyebalkan mungkin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa saya kurang lupa ya, Seb atau Ralf Schumacher yang bilang bahwa Lewis Hamilton tuh masih haus itu. Berarti kan di sini tuh kalau ngomongin level skill di Formula One tuh hampir rata.
Tapi kalau mental juaranya kan yang membedakan itu ya. Yang 1% terakhir itu. Iya kan katanya ini masih haus. Kalau kata haus ini kan hal yang sangat apa ya kayak sepele diterjemahkan gitu. Tapi itu kan yang paling dalam kan saya karena apa? Alonso sempat pensiun masuk lagi. Mau kayak gitu ya. Iya kan? Sep kita nggak tahu. Sep ini dikembalikan lagi apakah seperti haus seperti itu. Cuma sekarang kembali kalau ke Ferrari apa dampaknya kalau Mercedes tadi bilang ini jelek ini waktu yang nggak tepat Anda pamit itu kan timingnya jelek banget. Dan yang jelas buat Hamilton ini hanya memberi opportunity lebih besar lagi selain meninggalkan legacy lebih kuat lagi di F1 sebagai pembalap salah satu pembalap dengan prestasi terbaik, statistik terbaik, tapi juga pernah bersama Ferrari. Jadi kayak fansnya gitu ya, nambah ya. CV-nya tuh lengkap gitu. Ya. Apalagi nanti kalau bisa jadi juara bersama Ferrari, itu makrifat betulan itu. Dan itu secara brand value akan mengangkat dia. Kan pasti yang dia pikirkan kalau juara dunia itu satu. Siapa tanda kutip musuh utama saya siapa? Max Verstappen kan. Bagaimana supaya saya tetap lebih dibicarakan daripada Max Verstappen? Ya begini. Nah, kalau kita ke Ferrari. Problem yang terjadi di Ferrari kalau Asa melihat seperti tadi udah kita singgung lebih ke mobilnya, timnya. Karena apa? Siapa tahu dengan Lewis Hamilton yang sudah pengalaman banyak masuk ke sana dia bisa kayak mengatur bikin timnya. Fokus. Iya kan? Bikin fokus sama kamu ikut aku udah 7 kali gitu. Itu mungkin nggak Sa? Bisa aja. Saya kira sekarang yang di Ferrari ini kan selalu hampir kan. Iya betul, salah hampir ya. Ada aja kecil di sini, masalah di sini, tapi selalu hampir. Dan secara kemampuan finansial, secara segala hal dia harusnya paling gede di F1. Nah tinggal faktor X kecil ini apa yang bisa membuat dia naik di atas begini. Ya mungkin siapa tahu Hamilton datang. Dia selama ini mencari bintang-bintang yang masih muda yang siapa tahu bisa jadi superstar berikutnya. Kayak Red Bull menemukan Vettel, kayak Red Bull menemukan Verstappen. Nah dia kan sudah menemukan Leclerc tapi belum jadi Vettel, belum jadi Verstappen. Nah tapi dia kalau Leclerc ini dia belum yakin apakah Leclerc ini benar-benar itu atau enggak. Sainz kurang lebih sama. Berarti kan butuh antara gambling lagi sama yang muda atau cari yang senior dan aman. Tapi memang kenyataannya selama ini Ferrari selalu mengambil yang sudah jadi ya. Biasanya. Biasanya kan gitu kan. Iya kan? Ya karena dia duit gede. Ya kan sekolahnya di tempat lain. Betul. Kita tinggal ngambil ya. Nah, jadi akhirnya yang jadi korban ya Sainz ya. Hamilton dapat kesempatan ke situ. Bayarannya berapa saya yakin di Mercedes dan di Ferrari akan nggak jauh-jauh beda. Ya. Tapi extra year dan kesempatan menaruh legacy itu ya. Nah, ini yang kasihan akhirnya Sainz kan. Sainz hanya mengumumkan bahwa ya nanti masa depan saya akan diumumkan ketika waktunya sudah tiba gitu aja karena dia lebih kecepit lagi sekarang. Dia mau kemana sekarang? Padahal ini secara prestasi dua musim terakhir bagus banget. Tahun 2022 kalau nggak salah dia poinnya lebih banyak daripada Leclerc. 2023 poinnya kalah, tapi dia satu-satunya pembalap non Red Bull yang menang. Jadi kan kalau lihat apes banget ya Sainz ini ya. Dia di Toro Rosso dipasangin sama Max. Ketika Red Bull ngambil salah satu junior yang diambil Max. Dia pindah ke Renault. Tengah-tengah kontraknya dia pindah. Dengan harapan dia bisa jadi yang besar di situ. Ternyata Renault nanggung terus. Ada kesempatan lompat ke McLaren. Dia ke McLaren. Pasangan sama Norris. Norris ternyata melonjak, McLaren milih Norris. Dia ada kesempatan di Ferrari, dia pindah ke Ferrari. Di Ferrari dia sebenarnya terus luar biasa, pinter, cerdas, mateng kan ya gaya membalapnya, taktikalnya jago. Tapi tetap ada Leclerc dan Ferrari milih Leclerc, dan ketika disuruh milih antara dia dan Lewis, Ferrari milih Lewis. Tapi pasti ada alasan lain kenapa Ferrari milih tidak segera mengunci Sainz. Di luar nilai kontrak dan lain-lain itu. Mungkin ada kaitannya sama ini Mas Yo. Ini barusan bulan lalu ya. Ini bapaknya Carlos. Ini Carlos Sainz juga namanya. Pirelli ya. Juara dunia rally yang penggemar rally lama pasti tahu. Barusan menang Paris Dakar untuk kali keempat. Mobilnya apa Mas Yo? Pakai apa dia? Audi.
Itu termasuk brand baru di Paris-Dakar. Kalau di rally segala macam dia enggak sudah lama banget ya. Cuman bapaknya bersama Audi dan waktu itu Sainz datang menyambut bapaknya. Kan finishnya di Saudi kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi jangan-jangan memang mungkin di satu sisi mungkin negonya mungkin Sainz bilang aku mau tapi begini karena dia merasa kalau 2026 nanti aku bisa di Audi. Jadi kan sisa 2025 ini aja. Iya. Mungkin Ferrari maunya kamu sampai sekian, nilai sekian, tapi dia bilang enggak, aku sampai segini tapi begini. Kita nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi. Karena 26 ini benar-benar memang semuanya kembali nol ya. Semacam itu ya. 2026 ini kayak di reset lagi ya. Reset lagi ya. Dan Audi benar-benar masuk sebagai pabrikan menggantikan sekarang Sauber ini. Ya dia sudah membeli Sauber ini kan, cuman dia baru benar-benar masuk 2026 dan pasti nyari pembalap bintang. Dan pembalap bintangnya kan sudah habis. Norris di jangka panjang, Leclerc jangka panjang. Yang sisa siapa? Sainz, Sainz, Albon, seperti itu. Jadi mungkin sudah ada, mungkin Mercedes sudah dengar atau dia sudah dalam negosiasinya itu ada klausal yang terkait dengan 2026. Semua pasti seperti itu. Ya mungkin Mercedes langsung bilang ya udahlah. Ini Lewis tiba-tiba mau, ya kita Lewis saja kayak gitu. Iya, dan itu akan memang lebih baik. Iya. Secara brand lebih baik. Buktinya value Ferrari di bursa saham langsung melonjak kan? Iya. Gila. Iya. Efeknya Hamilton. Iya. Nah, akhirnya yang apa sih ya Norris, Sainz. Iya. Nah kalau Mas Dewa jadi Sainz kemana? Pilihannya sudah habis. Iya kan ke Audi. Karena apa? Audi itu logonya ditempelkan di Red Bull aja kenceng Red Bull. Baru logonya gitu. Iya kan? Pernah kan? Kan baru nempel di Red Bull aja udah kenceng, baru logo belum mesinnya. Iya kan? Aduh, maksudnya ke Mercedes mau nggak Mercedes? Iya, belum tentu mau ya. Ya Mercedes pilihan terbaiknya mungkin sekarang ini atau Alonso. Ke Aston Martin, yakin Aston Martin bakal jadi tim besar. Ngeri juga ya. Ngeri, kasihan dia. Nanggung lagi. Iya, mereka Audi aja, kamu akan dapatkan umroh gratis. Kan Audi Arabia kan? Ya, tapi gini kalau ditimbang antara Mercedes ya, Alonso dengan Sainz, kira-kira butuhnya sampai kapan Mas Dewo? Itu aja. Itu ya. Kalau hanya untuk ngisi 2025 sebelum 2026, cari pembalap yang mateng, yang tidak terlalu butuh memikirkan jangka panjang, dan itu Alonso. Kalau mikir Sainz pasti nggak mau cuman setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi pun mungkin juga berat buat dia gitu. Karena kalau mau ke Audi dia harus memutuskan, karena 2025 itu kan developmentnya Audi kan itu. Iya. Itu kan tahun developmentnya kan bukan 2026 tapi udah mulai 2025 gitu. Iya. Jadi ya jangan-jangan nanti ya mau nggak mau Sainz harus ke Sauber dulu. Ke stake F1 dulu 2025 karena memang mundur selangkah sebelum nanti 2026 jadi gaco utamanya Audi. Mungkin. Tapi ya, apapun pilihan dia nggak enak. Kalau dia di Mercedes, satu ada Russell di situ. Dia akan sama seperti sekarang. Levelnya sama ya. Sama betul. Ya tidak, paling sulit memang dia ini. Tapi kalau kita ngomongin dia ke Sauber mundur 1 tahun itu asa yakin nggak kalau memang kita itu memang sudah dimasuk ke era Formula One modern ya. Kalau dulu kan kalau tahun 2000 kan ada tim baru itu kan pasti mogokan, pasti jebol-jebol gitu kan. Nah itu dia. Dan kalau lihat Sauber sekarang kan kamu harus mulai dari situ loh. Iya. Tapi rasanya sekarang ini kan kayak lihat mobil yang jarang mogok dan sebagainya. Ini kan memang kita benar-benar masuk ke dunia era baru ya. Dulu kalau siapa sih yang nggak ngira baru dunia kurang apa sih baru itu? Hancur ya. Ya kayak gitu kan kita sedih, Toyota kurang apa sih? Hancur. Ya kan McLaren dulu kayak apa kita lihat hancur-hancuran kayak gitu. Sekarang kan rasanya tim-tim baru muncul juga khas saja nggak pernah mogok. Iya. Wah, nggak kenceng kan? Paling nggak enak jadi Mercedes dan Sainz. Itu ya. Ya ini ya pasti nanti akan ada perkembangan selanjutnya. Kalau dia mau mikirkan jadi nomor 1 dan nilai tawarnya tinggi dan bisa kontrak lebih panjang, dia akan memilih Audi. Dia mundur selangkah dulu bersama Sauber tahun 2025, tapi dia mungkin punya jaminan 2-3 tahun di Audi dengan gaji yang gede, walaupun potensi jadi juara belum tahu. Ya kayak Bottas kemarin lah. Iya. Mumpung aku masih punya
brand kesempatan ya. Aku ke Alfa Romeo aja. Romeo, ya. Minimal aku 3 tahun. Toh kerjaku lebih rileks, tapi bayaranku tetap besar kayak gitu. Ya, tapi kan dia nggak kayak Bottas, dia masih dalam tahap masih berkembang ya. Kalau Bottas kan memang sudah karena faktor usia kan, jadi nggak ada masalah. Ya ini jadi di Formula One berarti kita masih menunggu bencana kedua, yaitu Mercedes akan ngambil siapa. Ya. Kalau itu ngambil Alonso berarti ada rame lagi di papan bawahnya, yaitu Aston Martin. Papan tengah maksudnya. Papan tengah ya. Ya, Aston Martin. Tapi kalau di tengah-tengah itu kan mungkin akan lebih banyak, yang level itu akan lebih banyak pilihan lah. Misalnya langsung menaikkan pembalap muda atau apa. Dan itu membuka market untuk banyak pembalap, karena kan akhir 2024 ini banyak yang kontraknya habis. Yang kita bahas minggu lalu itu. Ya, secara image Mercedes kan lebih banyak mobil jalanan ya, dibanding dengan Ferrari. Ya. Rugi nggak Mercedes kehilangan Lewis Hamilton yang brandnya ini Mercedes? Oh, besar sekali. Buktinya value-nya Ferrari aja naik. Padahal $7 miliar. Itu anggap aja kalau Ferrari kan kayak apa ya, private car, itu nggak bisa dipesan pasal kan, nggak bisa. Iya kan? Betul. Ya. Inilah sekarang, benar-benar gempa bumi ini, benar-benar gempa bumi. Sampai menenggelamkan berita-berita yang lain yang sudah saya kurasi untuk pembahasan. Ya oke, nanti kan soal Hamilton dan berikutnya ini masih berkembang kan Mas ya. Apalagi mulai hari ini sebenarnya, Senin ini tanggal 5 ini sampai minggu depan kan launching ya. Rame. Tapi yang saya agak kasihan kepada yang mau kita bahasnya adalah gempa bumi berita Hamilton ini kan menenggelamkan isu besar lagi gitu. Isu besarnya adalah Andretti Cadillac. Andretti Cadillac kan barusan resmi ditolak oleh Formula One Management. Ya. Bukan ditolak ya. Andretti tidak diberi akses masuk tahun 2025 dan 2026 dan pada dasarnya 2027 karena F1 merasa tim ini tidak akan bisa kompetitif. Alasan satu, karena belum harus menggunakan mesin dari consumer, walaupun itu sebenarnya tim lain juga bisa. Dua, F1 tidak yakin Andretti bisa bekerja raksasa 2 kali. Maksudnya begini, kalau dia boleh masuk tahun 2025, maka dia 2024 harus menyiapkan mobil untuk regulasi 2025 yang hanya digunakan untuk setahun. Kemudian tahun 2025 dia harus kerja lagi untuk menyiapkan mobil baru untuk regulasi 2026. Ya. Jadi mereka tidak yakin Andretti bisa melakukan itu, dan itu akan membuat tim ini tidak kompetitif. Ya. Apapun lah. Dua, alasan lain lagi, technicality. Pada akhir 2023, tim-tim F1 Formula Management pernah mengundang Andretti untuk diskusi face to face, tapi tidak dipenuhi. Andretti beralasan itu emailnya masuk ke spam, jadi tidak pernah ada undangan. Dan yang undang itu juga bukan, dan emailnya itu juga dari staff, bukan dari petinggi-petinggi. Jadi ini politik ya, maksudnya. Kalau itu di email ke spam, kenapa kok nggak ditelepon kalau ini ada meeting besar untuk masa depan F1 ya? Jadi ini masih perang dingin lah ini. Tapi F1 bilang, kamu boleh masuk nanti kalau kamu bisa menunjukkan niatan itu beneran, dan General Motor lewat merek Cadillac benar-benar punya mesin sendiri untuk 2028. Nah, ini aturan kan agak janggal juga ya, harus punya mesin sendiri. Ya. Sebenarnya tim lain juga bisa pakai mesinnya orang lain. Jadi ya ini intinya politik ya. Ini cari alasan lah supaya tidak ada 11 tim di F1, supaya kuenya tidak dipecah-pecah lagi. Tapi Andretti juga terus menunjukkan niatan kan, dia ini wind tunnel modelnya Andretti Mas. Jadi walaupun belum pasti diterima, mereka sudah punya tim R&D untuk mengembangkan mobil sendiri. Ini mobilnya Andretti untuk regulasi yang sekarang. Karena mereka sambil belajar kan. Ya. Jadi mereka tetap invest untuk belajar. Jadi kalau nanti diterima, kita punya dasar teknisnya lah kayak gitu. Gila ya. Ini duit banyak nih kayak gini. Emang dari tanah liat? Enggak kan? Ini di terowongan angin. Saya nggak tahu juga apakah ini pura-pura di terowongan angin atau apa. Tapi kan Andretti berusaha menunjukkan mereka tuh serius gitu. Tapi kalau terowongan air, maksudnya open air gini, saya ini kepanasan ya sampai hitam ini. Jadi ya ini Michael Andretti sekali lagi pasti kecewa. Tapi ya ini kan awalnya masuknya dia lewat FIA ya. FIA dan Formula One Management kan juga nggak sehati juga. Ya intinya duit lah itu. Ini kan termasuk
yang fans ini masuk kan kamu sangat. Oh sangat. Nah, benarkah ini politik? Benarkah ini uang? Uang yang berujung uang. Ya uang. Ini uang. Andretti mungkin cara masuknya juga mungkin terlalu ambisius, berani ya, terlalu berani. Ya. Dan lobbynya lewat jalur FIA, tidak langsung bersama tim-tim kayak gitu. Mungkin kita nggak tahu behind the scene-nya seperti apa, mungkin terlalu arogan juga cara masuknya. Yang jelas saya baca komennya bapaknya dia, Mario Andretti, ya kami sangat kecewa dengan ini gitu. Tapi kita masih akan berusaha mencari jalan. Jadi ya cerita ini belum selesai. Ya, kenapa dia nggak kok VIA ya? Kenapa dia nggak melalui asosiasi pengusaha Formula One dulu? Kan sebenarnya kalau maunya kan begitu, itu FOM kan ya? Lah ya harusnya gitu kan. Ya. Jadi makan malam bareng, klenik kan. Iya. Kita koalisi yuk, kayak gitu kan enak kan? Ya sedih sih. Kita tidak akan ada tim ke-11 di F1 sampai 2028 mungkin. Walaupun masih bisa berubah. Ya. Saya masih tetap berharap mungkin 2026 mungkin habis ini ada nilai tawar lagi. Misalnya Andretti, oke lah aku kasih kalian $500 juta lah, bukan $200 juta. Tapi aku masuk 2026. Jadi kalau Andretti tidak masuk, kita akan kehilangan 2 kursi pembalap. Sehingga di F2 ini akhirnya sekarang dengan Formula One sama. Pembalapnya tua-tua semua. Ini udah terjadi, banyak juara-juaranya nggak bisa masuk. Iya kan, akhirnya bertahan juga kan. Betul. Sekarang kan kalau beda dengan MotoGP kan, kalau langsung naik ke MotoGP, tapi kalau memang merasa di Moto2 dia kompetitif ya sampai tua di situ kan. Ya. Ada juga kan seperti itu kan. Ada juga seperti itu. Nah di F2 kan kalau udah juara kan nggak boleh lanjut. Susahnya seperti itu ya. Nah ini yang sedih buat saya, tapi tenggelam oleh beritanya Hamilton. Kemudian kan kita semua tahu mulai awal Februari ini sudah ada launching dan yang pertama memanfaatkannya adalah Haas. Kita ngomong Andretti ke Haas sekarang. Sama-sama Amerika, yang satu yang satu bangsawannya Amerika, yang satu ini Amerika nggak jelas sekarang. Karena? Ya Haas ini sudah bertahun-tahun di F1. Kalau ditanya apa kontribusinya ke F1, apa Mas Yo? Nah ini kenapa VIA juga tidak mempertanyakan Nisa? Karena kalau kamu nggak serius, aku cari investor baru. Masalahnya kan nggak bisa, dia sudah masuk di klub, sudah punya membership di klub. Dan di situ aturan nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Dan itu harus diakui, kita harus salut kepada Gene Haas, bosnya ini, karena rela berdarah-darah sejak tahun berapa? 2000-an ya? 2006 ya? 2000 ya. Setelah 2016 maaf. Sampai lupa kapan Haas masuk F1 2016. Dia rela berdarah-darah untuk mempertahankan diri di saat F1 sedang tidak jelas. Ini saya mau memastikan lagi Haas F1 ini masuk mulai kapan. Tapi yang jelas dia lebih hebat daripada tim Minardi dulu ya. Minardi kan nggak lama setelah itu jual kan. Bertahun-tahun Mas Dewa. Ya makanya. Nah 2016 benar saya tadi 2016. Jadi 2016-2017 itu kan jelek-jeleknya F1 ya. Saat F1 butuh tim. Betul. Dia masuk, dia berdarah-darah, dan sekarang dia ya jangan salahkan aku dong, waktuku menikmati ini sekarang di saat F1 sedang booming-boomingnya ya aku yang menikmati finansialnya sekarang. Jadi kok saya disuruh jual, disuruh ya nggak bisa disalahkan juga kan, hidup pakai uang. Jadi ini tim yang duluan merilis, tapi seperti yang kita ingatkan minggu lalu bahwa jangan percaya sama launching ini. Ini hanya rendering livery aja Mas. Jadi hanya coraknya aja. Mobilnya belum tentu baru. Ini mobilnya masih kurang lebih seperti evolusi terakhir Haas. Cuman coraknya, huruf Haasnya jadi lebih gede di samping. Seperti itu. Kalau dilihat di depan, mungkin karena dia panas sama Andretti, dikasih bendera Amerika gede sekarang di sini. Di hidungnya ada bendera Amerika gede banget. Ya kan namanya MoneyGram Haas sekarang kan sponsornya MoneyGram. Tapi kalau dilihat dari samping ya sekali lagi nggak ada yang spektakuler. Jadi ini launching yang mohon maaf nggak perlu dibahas lah. Kita bahas nanti ketika sudah uji coba, ketika kelihatan mobil-mobilnya itu. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita membahas gambar ya. Jangan nafsu Mas. Iya karena kita ketipu juga kan kita. Ya. Kayak ini kan beda kan kalau kita tuh beli mobil jalanan itu kan dari brosur aja kita udah orang udah berani, ini bagus ini bagus itu kan. Kalau ini kan nggak jelas juga kan ini. Tapi ini kan gambarnya memang benar gambar ini saya. Ini render kayaknya. Saya takutnya nanti ganti nomornya, kasih nomor gitu, orang salah coblos nanti. Ya kita lihat nanti malam ini ada apa ini? Kita buka jadwal Februari. Haas sudah tanggal 2. Ya. Ini tulisannya car launch, tapi itu kan livery launch sebenarnya sama kayak McLaren di awal tahun.
Kemudian Kick Sauber. Ya, Stake F1 tim Kick Sauber. Ya. Hari ini Williams juga hari ini. Jadi dimulai dari urutan bawah kayaknya nih. Kemudian Alpine tanggal 7 besok. RB Visa Cash App. Oh iya ya. Tanggal 8 Aston Martin. Nah ini mulai menarik mungkin. RB menarik sih, kita pengen tahu nanti seperti apa. Apakah nanti pembalapnya keluar pegang kartu kredit atau apa? Kemudian ataukah imigrasi ambil visa. Terus Aston Martin tanggal 12 ya. Ferrari ini pasti rame tanggal 13. Terus selalu saat kita semua sibuk dengan coblosan Mercedes, McLaren, kemudian besoknya Red Bull launching ya. Nah kabar baiknya adalah dalam 2 minggu tanggal 21 sampai 23 sudah pre-season testing. Jadi bulan ini juga kita sudah tahu selain siapa, moga-moga siapa pemenang pemilu Indonesia, tapi juga testing seperti apa mobil-mobil yang calon juara udah kelihatan juga. Nah ini nggak tahu kenapa kok Drive to Survive diumumkan juga sama F1 ini. Gitu. Saya sih sudah nggak pernah nonton, maaf ya, maksudnya saya sudah lebih tahu cerita di dalamnya, jadi nggak perlu didramatisir kalau buat saya. Kemudian ya nanti 29 ya kita udah akhir bulan sudah balapan ya, Bahrain ya, hebat. Dari logo ini logo-logo mana yang mencerminkan logo klasik itu mobil-mobil lama itu ya? Ya tinggal Ferrari, McLaren, iya kan? McLaren walaupun ada modifikasinya, ya Red Bull sekarang jadi klasik. Iya kayak Alpine itu lihat ya, Alpine itu logo-logo lama mobil gitu ya kan? Jadi kadang-kadang saya tuh hanya melihat mobil itu kadang-kadang dari logo aja saya udah seneng nih, logo nih, ya kan? Ya? Iya kan? Ya tapi nanti ingat masa depan kan saya barusan liburan dari Tiongkok dan 80% mobil di sana saya sudah nggak tahu itu mereknya apa dan nggak bisa baca namanya. Produk lokal semua Mas. Ya. Dan kan VW ya, paling banyak VW ya? Paling banyak. Sekarang sudah ya BYD dan lain-lain dan teman-temannya itulah. Maksudnya peta dunia masa depan kan bisa sangat berubah gitu. Ada 3-5 tahun lagi mungkin kiblat kita mungkin Tiongkok bukan lagi Barat kayak gitu. Jadi mungkin banyak mobil-mobil yang masuk nanti. Ya mungkin siapa tahu ya. F1 2030 nanti ya BYD lawan Geely lawan Wuling. Kenapa enggak kan, siapa tahu dunia kan bisa berubah ya. Ya apalagi kan semuanya kan karena uang ya saya. Ya. Ada bahasan lagi saya ini karena kalau kita ngomong semua ini Asa udah bilang bahwa minggu depan gampang cari tema, tinggal diurutin aja satu-satu. Iya. mungkin kalau yang tema mungkin yang kita tunggu 21 Februari ini yang sedikit banyak ini benar-benar kita akan cermati ya mobil ya kan. Betul, apalagi ini biasanya kan minggu harusnya ya tanggal 23. Jadi Seninnya kita punya banyak bahan ini. Ya, jadi ini testing mobil, jadi teman-teman dicermati karena apa? Benarkah dia testing beneran atau memakai joki kan kita nggak tahu. Atau kok lulus pakai joki gitu kan. Ya, itulah. Jadi ya sekali lagi launching mungkin nggak terlalu populer tapi dalam beberapa hari ke depan kita semua terus amati ya perkembangan aftershock dari pengumuman Hamilton akan pindah ke Ferrari, karena Hamilton baru pindah 2025 bukan tahun ini. Iya. Masih tahun depan. Jadi dramanya masih ada setahun ini. Nah, sebelum kita tutup, Asa kan pernah ke Italia ya, sepedaan, suasana Italia paham, Ferrari itu sangat apa di Italia. Coba diamati saya ini dengan Hamilton, ini apakah ada perubahan di sana juga? Karena selama ini kan rasanya ini kan musuh nomor satunya orang Italia. Musuh kalau gabung kan jadi teman Mas. Ya, makanya ini kan koalisi kan. Ya kita lihat, tapi pasti yang jelas Tifosi kayaknya sayang sama Leclerc ya, kayak tinggal nanti bagaimana Hamilton datang. Tapi kan kalau dia menang kan selesai semua gitu. Kayak dulu ketika Michael Schumacher bergabung ke Ferrari kan juga semua. Sempat anu juga karena ini satu kan sebelum itu Itali banget. Iya. Jean Alesi berdarah Itali walaupun dia Prancis paspornya dan orang-orangnya sangat Itali, tapi Michael Schumacher itu kan yang membuat Ferrari jadi lebih multinasional kan, pembalapnya Jerman, bos timnya Prancis, kemudian bos teknisnya Inggris, itu kan zaman Michael Schumacher. Jadi sebenarnya sudah cair-cair juga gitu. Tapi bagaimanapun Ferrari adalah timnasnya Italia gitu. Iya. Jadi ya pasti nanti kita lihat nanti ketika balapan-balapan ke Italia, sambutan persnya kepada
Hamilton seperti apa. Ya karena kalau kita ngomong Ferrari kan bukan hanya kebanggaan secara nasional tapi juga keagamaan pun. Oh iya. Ya, karena kalau Ferrari menang, gereja di Maranello itu loncengnya bunyi. Nah seperti itu kan. Jadi kita lihat ya bagaimana teman-teman kalau Hamilton tuh sekarang jadi berbaju merah kayak apa kita lihat. Pasti tahun ini pasti seru. Dia nanti datang ke sirkuit kan paling fashion dia kan. Wah nanti merah terus nanti. Ini kacamatanya udah merah. Oh iya, ini juga merah. Oh merah. Oh ya maaf, ini iklan lewat. Jadi iya kan merah juga ini. Ini sepatu saya yang Aza 7, teman-teman. Ini itu Hamilton, pesanan Hamilton. Kok ya kebetulan pas. Jadi ini sepatu saya Aza 7 bisa didapatkan di azaware.com atau di marketplace di Azaware. Warna edisi yang pertama itu putih polos karena mencerminkan kolaborasi baru DBL perusahaan saya Azaware dengan Jackson Shoes. Nah, untuk tahun baru Imlek ini, ini Imlek ya? Ya, kita keluar edisi yang warna merah dan ada sentuhan sedikit emas. Dan ini jadi ini Aza 7 edisi Imlek. Kenapa saya dari dulu pengen punya sepatu edisi Imlek? Kenapa? Karena yang kenal saya di basket kan saya ini sangat basket. Saya 20 tahun ngelola liga basket. Kemudian saya menyadari bahwa basket di Indonesia itu yang menjaga kelestariannya, yang selama ini puluhan tahun menjaga popularitasnya di level grassroots adalah masyarakat Tionghoa di Indonesia. Jadi harus ada sepatu basket yang didedikasikan untuk itu. Jadi ini sepatu Aza 7 edisi Imlek untuk memperingati, menghormati bahwa basket di Indonesia ini besar karena peran besarnya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Iya. Dan ini ada tulisannya Mas Dewa di belakang. Iya. Jadi ini yang kanan tulisannya sukses, kalau yang sebelah kiri tulisannya strength. Jadi ada tulisan di belakangnya yang karena tahun ini kan. Sukses sama strength ya. Iya, kayak gitu. Jadi semoga kita semua meraih diberi kekuatan dan meraih kesuksesan tahun ini. Ya. Dan kalau dari Feng Shui ya, dari looknya ini Feng Shui ini kebatinan saya ini akan sukses karena ini lahir di tahun naga. Karena naga itu kalau dikasih sepatu 2 yang belakang kakinya juga cemburu. Naga banyak loh kakinya. Jadi ini akan sukses. Akan laris. Jadi kalau beli yang banyak sepatunya. Karena logonya naga. Tadinya tahun naga kan? Iya. Jadi naga itu membutuhkan banyak sepatu ya kan? Ya. Oke, nanti akan kisaran harganya 888.000 ya. Ya, silakan teman-teman langsung buka aja. Tapi kalau Anda sedang di Surabaya, kemarin juga saya ketemu teman dari luar pulau. Ketemu loh, ini main balap katanya, foto sama ke tempatnya Mas Asa itu di mana? Oh, ujung Mbak, ada DBL-nya. Jadi kalau teman-teman main di Surabaya ada di berapa mall? Ya, kita ada 2 di Pakuwon Mall di Surabaya Barat. Di mall terbesar di Indonesia itu ada toko saya yang paling gede, flagship saya, ada plus di belakangnya ada akademi basket yang lapangannya lapangan NBA kalau pengen lihat. Itu sudah lama sih, sudah sebelum pandemi sudah ada. Dan kita baru bulan lalu awal bulan Januari kemarin membuka yang baru lagi di Surabaya Timur di kawasan Pakuwon City. Baik, teman-teman, kita tutup dengan gongsi Pak Choi. Sampai ketemu minggu depan.